Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Eh, Maaf mengganggu waktunya malam ini, Pak. Ya, boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Hanifah Salmadira dengan NIM 21075152. Saya adalah mahasiswa UNP eh, dengan dengan jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Saat ini saya akan menuntaskan tugas akhir saya yaitu pada mata pelajaran psikologi pendidikan, Pak. Ya, boleh, silakan. Nah, sebelum memulai sesi tanya jawab, alangkah baiknya kita berkenalan dulu, Pak. Boleh Bapak sebutkan nama Bapak, eh, tempat Bapak mengajar. Baik, eh, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Heriadi Effendi. Kebetulan saya seorang guru di sekolah dasar, tepatnya yaitunya di SD Negeri 12 Kota Payakumbuh. Demikian. Baik, Pak. Kita langsung saja memulai ke sesi tanya jawab, Pak. Yaitu saya mengambil materi tentang kejenuhan dalam belajar, Pak. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan kejenuhan dalam belajar, Pak? Baik, kejenuhan arti katanya yaitu atau sama dengan bosan. Jadi kejenuhan itu di dalam proses pembelajaran tentunya anak didik ataupun siswa sudah tidak konsentrasi lagi mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi bosan, ya, bosan dalam belajar, tidak konsentrasi lagi, itu merupakan kejenuhan dalam proses pembelajaran. Demikian. Nah, baik, Pak. Dan apa saja tanda-tanda kejenuhan dalam belajar yang sudah Bapak temui di dalam kelas, Bapak? Boleh diceritakan, Pak? Ya, seperti awal tadi sudah saya sampaikan, adapun yang dimaksud ataupun yang menjadi ciri-ciri atau tanda-tanda munculnya kejenuhan pada diri anak. Yang pertama, dia tidak konsen lagi dalam proses pembelajaran. Tidak bisa konsen lagi menerima, konsentrasi lagi, mengerjakan tugas, dan segala macam. Kemudian di samping itu, anak tersebut duduknya sudah gelisah. Dia sudah putar kiri, putar kanan, itu sudah juga menandakan dia sudah jenuh ataupun bosan dalam proses pembelajaran. Kemudian bisa juga ditandai dengan ciri-ciri anak-anak tersebut minta izinnya terlalu lama atau sering minta izin. Itu tandanya dia sudah mulai jenuh dalam proses pembelajaran. Dan juga sampai-sampai kadang-kadang dalam proses pembelajaran tersebut anak ini mengganggu teman. Jadi itulah kira ada di antara sekian banyak ada 4 yang sudah dirasakan atau yang dilihat dalam proses pembelajaran. Baik, Kak. Baik, Pak. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu, apa menurut Bapak penyebab utama pada kejenuhan dalam belajar tersebut, Pak? Iya. Oh, di sini tentu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor intrinsik, faktor dalam diri anak. Yang kedua, ekstrinsik, yaitu faktor dari luar dirinya. Contoh, kalau yang berasal dari dalam dirinya, yang pertama mungkin keadaannya di saat mengikuti pembelajaran itu ada permasalahan yang dia hadapi. Yang pertama sekali. Seperti ada masalah di rumah, atau ada anggota tubuhnya yang sakit, atau dia ada masalah dengan teman, dan segala macam. Nah, atau itulah
yang merupakan faktor dari dalam diri atau intrinsik. Sementara faktor dari luar tentunya ada kaitannya dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Mungkin saja pembelajaran kurang menarik, ya. Mungkin saja metode pembelajaran yang kurang menarik, ya. Kemudian pembelajaran yang monoton. Monoton itu artinya ceramah dari awal ceramah terus sampai akhir. Nah, ini juga bisa membuat anak-anak itu menjadi jenuh. Jadi intinya ada dua faktor, faktor dalam dirinya, ya, dan juga faktor luar yang terkait dengan apakah itu proses pembelajaran atau dari guru sendiri. Terima kasih. Baik, Pak. Nah, dari penjelasan Bapak tersebut, apa cara untuk mencegah kejenuhan dalam belajar tersebut, Pak? Baik. Cara mencegahnya terutama sekali tentu dari faktor guru, dari guru. Sebagai seorang guru, yang pertama tersebut kita harus menanyakan keadaan murid terlebih. Apakah dengan membuat emoji, ada emoji sedih, ada emoji gembira, atau kita bertanya langsung kepada anak atau melalui tulisan kertas, ditulis di dalam secari kertas. Jadi kita harus tahu tentang kondisi anak terlebih dahulu. Kita tanya anak tersebut, bagaimana keadaannya dalam menghadapi pembelajaran yang akan diberikan. Kalau seandainya ada salah satu atau dua orang yang merasa sedih, maka hal itu harus kita pulihkan dulu. Nah, itulah yang disebut dengan adanya SDK, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari proses pembelajaran, dari guru misalnya, tentunya seorang guru itu harus mempersiapkan pembelajaran yang bervariasi. Ya. Ada bervariasi pembelajaran tersebut. Nah, sekarang ini yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, mungkin kejenuhan ataupun bosan dalam menghadapi pelajaran ini walaupun tidak 100% berhasil, tapi akan banyak berkurangnya. Itulah langkah-langkah ataupun cara mencegah agar tidak bosan anak saya. Pertama sekali dulu, tentunya persiapkan diri anak, variasikan pembelajaran, kuasai pembelajaran, lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, Pak. Nah, dari segi peran gurunya lagi, Pak. Dari peran guru tersebut, apa langkah-langkah atau gimana caranya mengatasi kejenuhan siswa tersebut, Pak? Apakah nanti gurunya eh, melakukan apa gitu, Pak, di dalam kelas? Iya, peran guru itu sangat penting sekali dalam membuat suasana pembelajaran itu agar proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Ya, anak giat bertanya, memberikan masukan-masukan, ya. Jadi di sini peran guru itu sangat penting sekali. Di samping tadi saya sudah sampaikan bahwasanya pembelajaran itu harus bervariasi, ya, berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran itu harus diselang-selingi. Tidak umpamanya ceramah-ceramah terus. Tidak seperti itu. Misalnya kita pertama bisa saja dengan ceramah terlebih dulu ataupun dimulai dengan literasi, ya. Kemudian nanti sekali-sekali kita lakukan ice breaking. Kita minta kepada anak kita, ada silakan ke depan, siapa yang bisa menampilkan ini dan segala macamnya. Sehingga nanti suasana pembelajaran itu terbangun dengan baik, tercipta dengan baik. Ya, itulah yang saya sebut dengan pembelajaran berkolaborasi antara guru dengan murid. Ya, speaking ini kuncinya sangat penting sekali. Apabila anak itu sudah mulai resah, sudah mulai jenuh, maka sang guru harus paham tentang hal itu, lakukanlah ice breaking sehingga nanti konsentrasinya kembali,
untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, baik Pak, kita lanjut. Menurut Bapak, apakah kejenuhan belajar bisa berdampak jangka panjang, Pak? Tentu bisa, tentu bisa. Kalau seorang guru tidak bisa berinovasi, tidak bisa bervariasi cara pembelajarannya, tidak bisa berdiferensiasi cara pembelajarannya, tentunya nanti efeknya juga terhadap mental, terhadap pola pikir, terhadap sikap daripada anak-anak kita, ya, yang bisa nanti yang akhir-akhirnya dia apakah tidak menyukai satu pembelajaran tersebut, bidang studi tersebut, dan akhirnya nanti bisa ini meluas dalam waktu jangka panjang. Ini sudah dipastikan ini. Jadi oleh sebab itu, seorang guru harus pandai-pandai mengembangkan dirinya, belajar, apakah belajar mandiri, apakah belajar melalui webinar-webinar, workshop segala macam tentang bagaimana proses pembelajaran yang baik. Terima kasih. Baik, Pak. Sepertinya ini pertanyaan terakhir. Apakah boleh Bapak bercerita? Yaitu kalau saya lihat eh, bagaimana cara Bapak menciptakan suasana belajar yang menarik agar siswa tidak merasa jenuh dalam bidang studi Bapak, yaitu bidang studi olahraga. Kan saya dengar bidang studi olahraga ini termasuk bidang studi yang sangat dicintai oleh siswa, Pak. Apakah ada juga siswa yang merasa jenuh dalam bidang studi Bapak? Ada, ada. Bahkan ada yang takut, ya. Ada yang takut. Jadi dalam menciptakan suasana belajar yang menarik agar anak-anak ini semuanya betul-betul melaksanakan gerakan kalau di dalam olahraga yang kita lakukan yaitunya pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini maksudnya mengelompokkan siswa, mengelompokkan anak didik ini sesuai dengan minat dan bakatnya yang muncul. Bagaimana kita melihat bakat? Ini bisa kita lakukan dengan melakukan asesmen awal namanya. Atau di dalam proses pembelajaran itu kita tanya, ya, misalnya di dalam satu pembelajaran, taruhlah permainan bola voli, ya, ada beberapa materi di sana, ada service, ada passing, ya. Ini kita tidak bisa memaksakan kehendak terhadap seorang anak tersebut harus bisa passing dengan baik, harus bisa, ya, walaupun tujuan kita seperti itu, tapi kita harus memperhatikan mungkin ini tangannya agak kecil, takut melakukan service, ya, bisanya passing, iya, makanya pembelajaran itu harus berdiferensiasi, anak itu kita kelompokkan sesuai dengan minat dan bakat yang sudah ada ataupun kemampuan diri yang dia miliki. Kemudian yang kedua, agar anak itu tidak bosan ataupun menciptakan suasana belajar yang baik, tempatnya kita rubah-rubah atau maksudnya kita pindah-pindah. Misalnya sekarang kita belajar di sekolah, di lapangan sekolah. Mungkin minggu depannya kita variasikan lagi, kita bawa keluar ke lapangan bola terdekat atau lapangan-lapangan terdekat, sehingga suasana belajar tersebut dia rasakan, oh bagaimana belajar di sekolah, bagaimana belajar di alam, bagaimana belajar di lapangan. Nah, sehingga nanti muncullah dari dalam diri anak tersebut, dia mau melakukan gerakan. Kemudian yang ketiga, motivasi guru. Motivasi dari seorang guru terhadap anak dalam proses pembelajaran sangatlah penting sekali. Kita harus, saat anak kita itu bagus gerakannya, kita harus puji. Ya, kamu harus bagus, lanjutkan, pintar, latihan terus. Ya, pujian itu harus ada terhadap diri anak. Kemudian apabila dia salah, jangan kita marahi, jangan kita marahi, kita dampingi, ya, kita berikan, kita tunjukkan bagaimana gerakan yang bagus kalau di olahraga, sehingga nanti anak ini merasa diperhatikan. Diperhatikan. Kita tidak boleh memperhatikan anak yang pintar aja, ya.
semua anak itu harus mendapat perlakuan sama dalam kelas tersebut dalam proses pembelajaran. Itulah mungkin kira-kira sedikit pandang. Baik, Pak. Dari penjelasan atau penjabaran Bapak tersebut, boleh sekali lagi Bapak simpulkan dan Bapak motivasi kepada guru-guru di luar sana karena ini saya rekam Pak, nanti kita upload di YouTube. Nah, Bapak boleh berikan saran atau kritikan bagi guru-guru yang belum memiliki motivasi belajar atau masih membuat siswa-siswanya itu jenuh di dalam kelas eh, dan sebagainya, Pak. Baik, eh, saya rasa mungkin semua guru yang ada di daerah kita ataupun di Indonesia ini sebenarnya mereka sudah tahu, tapi mungkin maksimalnya belum dilakukan secara maksimal. Jadi yang pertama sekali pesan saya terhadap semua guru yang ada di Indonesia, ya, sebelum pembelajaran dimulai ataupun berlangsung, maka kita harus mengetahui keadaan anak didik kita dulu. Itu yang pertama. Kita harus tahu dulu bagaimana kondisi anak didik kita awalnya datang ke sekolah. Kita ini berbagai macam ya persoalan-persoalan yang kita miliki di dunia ini. Begitu juga anak-anak kita. Mungkin ada salah seorang anak tadi paginya kurang apa namanya itu Ria, komunikasinya. Nah, sehingga nanti sampai akan terbawa. Nah, seperti itu harus kita lakukan ataupun membuat anak itu menjadi konsentrasi dulu, apakah dengan itu dengan ice breaking, ya, ataupun melaksanakan tugas-tugas yang lain, ya, sehingga nanti mental anak kita itu ya betul-betul mereka itu fokus terhadap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang pertama sekali kita harus mengetahui ya apa namanya itu mengetahui kondisi anak lebih awal. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwasanya anak-anak kita ini manusia ini tidak sama, pasti berbeda. Minat, bakat, keterampilan, kemauan, ya pasti berbeda. Jadi dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, kita harus bisa mengarahkan anak kita kemana, tentunya kemana minatnya yang lebih kita arahkan ke sana. Di proses pembelajaran itu, nah kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, hendaknya proses pembelajaran itu dilakukan dengan cara berdiferensiasi. Apakah dengan melaksanakan kerja kelompok, ya, kerja kelompok. Namun kita tidak boleh meninggalkan ataupun tujuannya harus sama. Nah, itu maksudnya. Tujuan pembelajaran kita harus sama, tetapi jalannya yang berbeda. Nah, yang ketiga, jangan lupa kita memberikan motivasi, memberikan ujian terhadap anak. Kemudian jika anak itu masih belum mengerti, masih tidak mau, mari kita rangkul. Jangan marah. Kita tidak boleh marah terhadap anak. Kita rangkul, ya. Kita lakukan pembaharuan dalam proses pembelajaran. Kita tunjukkan bagaimana yang benarnya, seperti kami di olahraga, ya. Kita bantu sehingga dia mampu melakukan gerakan-gerakan yang sulit. Nah, itulah kira-kira ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Mudah-mudahan nanti semua ini bisa menjadi ilmu untuk kita bersama, untuk kebaikan pendidikan kita di Indonesia ke depan. Terima kasih. baik Pak. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya malam ini dan sudah memberikan em, sangat pembelajaran sangat-sangat perlu atau berguna gitu Pak. Untuk kita, untuk saya dahulunya, baik Pak, terima kasih. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Saya akhiri ya Pak. Ya, silakan. Misi Pak.